sini saya langsung ke para pihak yang bertindak. Itu ada Tuan IGD Sastrawan Sarjana Sosial atau ditulis juga IGD Sastrawan Esos, lahir di Badung tanggal 25/11/1988, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kamboja nomor 25, Kelurahan Desa Sumertekelot, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 5171-051-188-005. Romawi 2, kepemilikan modal dalam perseroan, yaitu pengalihan modal yang dimasukkan dalam perseroan yang menjadi bagian hak milik dari almarhum Tuan Ine Masekan tersebut di atas. Romawi 3, susunan persero komplementer perseroan, oleh karena persero komplementer yaitu almarhum Tuan Ine Masekan telah meninggal sebagaimana tersebut di atas. Bagaimana mengkonstruksi premisnya, kemudian terkait dengan isi yang dilakukan perubahan. Ya, mungkin untuk ini saya cukupkan karena semua sudah megang masing-masing ya apa yang menjadi materi daripada kelompok 5 ya, sehingga sekarang saya lanjut, kita masuk ke sesi diskusinya ya. Di sini kelompok 5 memberikan judul ya terkait dengan perubahan ini. Saudara bisa perhatikan judulnya, keluar masuk perseroan serta perubahan anggaran dasar perseroan Kemandirian CV Sukses Jaya Abadi. Nah silakan, apakah adik-adik ada yang mengomentari, merevisi atau mengeluarkan pertanyaan terkait dengan judulnya, dengan adanya peristiwa tadi? Silakan, siapa? Saya mau mengajukan pertanyaan terkait dengan judul. Judul akta adalah keluar masuk perseroan serta perubahan anggaran dasar perseroan komanditer CV Sukses Jaya Abadi. Pertanyaan saya, kenapa menggunakan kata serta dan tidak menggunakan kata lain selain serta? Mungkin dan. Alasannya apa? Kemudian kenapa? Karena menurut saya memang apa yang dikatakan sudah bagus. Mungkin ini karena kosakata bahasa Indonesia. Kata-kata keluar masuk pula itu mungkin agak kurang tepat karena menurut saya terkesan kurang formal, lebih-lebih untuk kesannya akta yang bersifat sempurna. Jadi mungkin untuk saran judul bisa diubah menjadi pemasukan, pengeluaran, dan perubahan atas perseroan komanditer CV Sukses Jaya Abadi, sehingga terkesan lebih formal pula untuk akta itu. Bagaimana kelompok 5? Atau kelompok lain bisa membantu dulu? Sambil menunggu, silakan. Sedikit komentar, karena saya melihat bahwa di dalam akta itu notarisnya itu berkedudukan di Kabupaten Badung, sedangkan untuk para penghadap karena bertempat tinggal di daerah Kota Denpasar, mungkin bisa ditambahin keterangan bahwa para penghadap sementara berada di Kabupaten Badung. Kemudian kalau bisa saya lihat yang di bagian bawah berdasarkan ada keterangan bahwa akta nomor 12 tertanggal 18/01/2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor 88. Di situ saya ingin bertanya bahwa itu akte apa ya, karena memang tidak dijelaskan. Yang saya pahami mungkin itu akte pendirian, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah akte pendirian tersebut itu perlu didaftarkan ke Panitiran Pengadilan Negeri Denpasar? Kalau misalnya iya, alasannya apa? Seperti itu. Dalam hal ini adalah di Denpasar. Nah, mungkin di situ boleh ada jawaban dulu dari kelompok 5 sebelum kita lempar pada kelompok lainnya. Karena dia menyarankan, ya jadi Bella menyarankan bahwa harus diberi keterangan bahwa penghadap saat ini berada di tempat kedudukan notaris, demikian ya. Silakan, ada alasan untuk itu sehingga tidak mencantumkannya. Bahwa untuk klausul untuk sementara ini berada di suatu wilayah itu dihilangkan saja sebaiknya, karena mengingat pada Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan bahwa wilayah dari Jabatan Notaris itu satu wilayah provinsi, tidak lagi satu kabupaten sebagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004. Sekian Ibu. Karena
suatu keadaan tertentu, keadaan memaksa, dia harus berada di luar kedudukannya, bukan wilayah ya, di luar kedudukannya. Kalau notaris kan kedudukannya misalnya di satu kabupaten, kedudukannya artinya dia tidak boleh berkantor di luar dari kabupaten yang ditunjuk berdasarkan surat keputusannya. Namun di dalam melakukan kewenangannya, notaris bisa melakukan kewenangannya dalam satu wilayah provinsi. Bisa dipahami? Ya, nanti dibaca lagi. Itu terkait dengan aturan, itu sangat yang mendasar. Ya, itu bisa kita jawab, tapi kita langsungkan sekarang terkait dengan masuk ke komparisinya. Mungkin ada pertanyaan untuk komparisi yang diuraikan oleh kelompok 5, di mana dalam hal ini IGD Sastrawan itu adalah ahli waris ya? Ya, ahli waris. Ada pertanyaan terkait dengan komparisinya? Ingat, komparisi itu adalah apa? Syarat subjektif, kewenangan bertindak. Itu harus menguraikan. Silakan. Izin saya ingin bertanya pada kelompok 5 mengenai komparisinya IGD Sastrawan. Di sini kan sebenarnya di premisnya itu ada keterangan bahwa IGD Sastrawan itu bertindak berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh ahli waris dari Bapak Inyoman Seken almarhum. Nah, cuma di sini saya membaca ada keterangan bahwa para ahli waris. Berarti ahli warisnya dari Bapak Inyoman Seken itu adalah saya artikan lebih dari satu orang. Apakah dari surat kuasa itu saja sudah cukup Bapak IGD Sastrawan sendiri saja yang dicantumkan di komparisi, atau mungkinkah kita perlu mencantumkan ahli waris yang lain nama-namanya, atau dalam waris itu berdasarkan keterangan Pak Dr. Alit ada yang namanya ahli waris itu melepaskan hak mewarisnya. Apakah surat itu diperlukan atau seperti apa surat kuasa isinya itu kalau memang IGD Sastrawan ini yang memang satu-satunya yang bertindak gitu. Itu sih. Terima kasih. Artinya siapa dia? Mengapa dia? Paham maksudnya? Jadi bisa ditambahkan di sana menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ya atas dasar apa dia bertindak? Apakah dia selaku ahli waris atau berdasarkan suatu surat tertentu? Ya. Kalau di sini ada yang meninggal, tadi disebutkan ada beberapa ahli waris, mungkin tidak dibutuhkan kuasa saja di sini untuk dia mempunyai kewenangan di sini bertindak. Lebih dari sekedar kuasa. Kalau kuasa nanti pemahamannya berbeda. Kalau kuasa artinya dia kan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Itu artinya bahwa si pemberi kuasa punya hak juga di sini. Sedangkan di satu sisi, ya CV itu, ya apabila ada seorang ahli waris yang meninggal hanya boleh diwakili oleh satu orang, tidak boleh lebih. Namun di sini juga di komparisi juga diuraikan, ya. Jadi tidak lepas itu tadi kan kelompok 5 menguraikannya di premis. Itu diuraikan dulu di komparisinya, kewenangan bertindak, ya kan? Didukung juga oleh kuasa. Jadi kuasa ini tidak berdiri sendiri, ya. Alasan kuasa ini lahir karena ada pelepasan tadi. Kalau kondisinya bahwa ahli waris lainnya melepaskan haknya, mungkin saja dia tidak mau melepaskan haknya, itu CV-nya ternyata CV yang sangat profet gitu kan. Dia tidak mau. Tapi berdasarkan ketentuan hukum harus satu orang saja harus masuk, tidak boleh semuanya. Nah, mungkin bisa disebut dengan cara tadi membuat suatu pernyataan lain bahwa para pihak menyatakan bahwa itu adalah masih artinya terpisah dari akte perubahan ini. Lihat dari kata 20 itu Bu, ada yang disambung, ada juga yang diberikan spasi. Pertanyaan saya, apakah hal seperti ini itu ada pengaturannya atau memang dari gaya masing-masing notaris membuat akte? Ya itu Bu, terima kasih. Ada yang bisa bantu dulu, itu disambung apa putus? 100.000 kan gitu ya, 20 2
20.000 atau bagaimana? Silakan. Itu penting karena ini bahasa. Ini penting dalam penulisan. Walaupun terkadang ada perbedaannya, kalimat notasi itu kalimat yang sangat panjang, terkadang dia tidak SPO kan. Tapi dia penuh dengan koma, karena panjang nggak selesai-selesai kan. Dia bisa satu alinea, masih merupakan satu rangkaian peristiwa. Di mana mencantumkan tanda tangan. Itu ada fashion. Ada yang mencantumkan tanda tangan materi di depan, ada yang di belakang. Nah, ini sulit merumuskan. Ya, itu mungkin fashion. Tapi kalau saya pribadi, saya akan memilih lebih di belakang. Kenapa? Karena sesuai dengan runutan. Kan pembacaan dulu kan. Setelah pembacaan, dimengerti, baru ditandatangani. Artinya setelahnya. Negara Indonesia lokal, misalnya dari suku Baduy atau suku Dayak yang ingin membuat CV, sedangkan kita sebagai notaris tidak mengerti satupun bahasa dari mereka. Apakah perlu diperlukan penerjemah resmi atau bagaimana? Berdasarkan peraturan undang-undang, dalam hal ini undang-undang jabatan notaris, itu tidak harus selalu dibacakan. Tidak menutup kemungkinan. Atas kehendak para pihak, akta itu tidak perlu dibacakan. Nah, adik-adik juga sebutkan di sana. Pertemuan ke-6 ya. Semoga kita bisa semua kelompok lebih secara singkat. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya minta ada itu poinnya saja. Mengapa demikian? Mengapa menulis judulnya demikian? Mengapa komparisinya usah dibacakan? Mengapa komparisinya demikian? Karena semua udah baca kan. Mengapa menuliskannya demikian? Terus dalam premis apa saja yang dicantumkan? Secara runtun. Jadi nggak usah baca gitu, nggak usah. Di presentasikannya singkat. Terus isinya itu apa? Kan perubahan. Apa yang berubah? Mengapa demikian? Bentuknya apa? Itu cuma 5 menit, nggak lebih saya rasa. Semua kelompok ya. Karena saya menghendaki nanti di pertemuan ke-7 kita akan latihan soal. Saya akan membuat soal ya untuk adik-adik kerjakan secara mandiri. Semuanya harus membawa laptop. Ya, semua harus membawa laptop karena kita latihan untuk ujian. Ya. Oke, untuk malam ini saya cukupkan. Selamat malam.